Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini. Kita masih baru memasuki awal Juli, 1 Juli 2025. Kita sama-sama akan mengawali hari yang pertama. Sebentar kita mau tidur, istirahat Bapak Ibu ya. Tapi bersama dengan Yesus kita sama-sama mengawali tanggal 1 Juli 2025 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Yesus itulah juru selamat. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Dia satu-satunya. Biar kita banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena malam hari ini kita mau baca sebentar dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Malaikat yang kena meniup sangkakala, maka terjadilah pembunuhan sepertiga dari umat manusia. Oh, saudara, ngeri. Semua akan berakhir, semua akan selesai. Oleh itu kita takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Umat manusia semua akan habis binasa, saudara. Tapi yang selamat bagi orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini, nomor 128 di dalam buku Tabernakel Glory. Itulah Yesus, juru selamatku. Amin. Ku dapat satu harta teramat mulia. Amin. Haleluya. Tak ada lain permata sama dengan Dia. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, ada yang sama seperti Dia, Yesus. Itulah Yesus juru selamatku. Itulah Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin. Haleluya. Telah aku berjalan dengan ini harta. Amin. Haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di mata. Haleluya. Tapi tak ku lihat Dia yang bagus, amat mulia dan sempurna, sebab dosaku serta haleluya. Itulah Tuhan Yesus, Dialah juru selamatku. Amin. Haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin. Haleluya. Sekarang hilang dosa dan mataku terbuka. Amin. Haleluya. Mendapati Tuhan sekaranglah kaya. Haleluya. Siapa yang mau percaya kepada Dia, Yesus,
Serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya. Hanya Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin, haleluya. Yesus itulah Juru Selamatku. Dialah satu-satunya penolongku. Amin, haleluya. Hartai itulah Yesus, ialah Juru Selamatku. Amin. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 saya membaca, ada janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, kutuk tekun menantikan Aku. Amin, haleluya. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku. Bapa, malam hari ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah segala dosa salahku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini merupakan hari yang pertama kami masuki malam yang pertama, tanggal 1 Juli 2025. Roh Kudus tuntun kami Bapa, supaya kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kami lolos dari masa-masa penganiayaan, lolos dari bencana-bencana yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu Bapa. Engkau juru selamat kami. Engkau berjanji dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, karena Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oh Bapa, lindungi kami semua anak-anak-Mu. Kau berjanji Kau akan menjaga, melindungi kami dan memelihara kami. Bahkan Engkau menyediakan tempat yang kekal surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Puji Tuhan. Janji Tuhan asal kita tekun mencari Tuhan tadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan. Nanti akan terjadi pencobaan seperti dalam Wahyu. Ya saudara, ada 7 meterai, ya, 7 sangkakala. Nanti ada 7 lagi cawan anggur murkala. Wah, ngeri saudara. Ya, kita takut sama Tuhan. Maka kita berterima kasih sama Tuhan ya, supaya kita mau setia sama Tuhan. Kalau bukan sama Tuhan, mau sama siapa lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi. Selain hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Ya, Dia Yesus penyelamat penolong kita di atas segala kalanya. Mari
Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita mau cinta Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu, ya saudara, lanjutan dari kemarin, dari ayat 13 sampai 21, malaikat yang ke-6, 6 angka manusia. Semuanya ini serem saudara ya. Saya sendiri itu membaca ini ngeri, ya. Tapi untung besar secara manusia. Ya, untung besar kita cinta Tuhan Yesus. Janji Tuhan tadi, Tuhan akan jaga lindungi. Mari mau hidup kita seperti Yesus. Mau hidup di dalam firman Tuhan. Tidak ikuti kedagingan, tapi ikuti firman Tuhan. Dipimpin Roh Kudus. Itu penting saudara. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Keempat tanduk emas, mezbah emas. Mereka yang penuh dengan doa. Mezbah emas. Ya, keempat tanduk menghadap ke timur, barat, utara, selatan. Bicara bumi ini saudara. Ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat. Sungai Efrat disebut ini merupakan batas historis saudara. Israel dengan musuh-musuhnya. Seperti saat ini perang Israel dengan Iran, ya. Mungkin bisa dikeroyok dengan berapa negara, Turki, ya, terus Irak, semua itu. Jangan sampai nanti kapan waktunya terjadi perang Gog dan Magog itu saudara. Ya, nanti kita akan terjadi firman Allah. Semua pasti digenapi saudara ya. Dan disebut di sini ada angka 4. Menurut pandangan saya, lepaskanlah keempat malaikat itu bicara 4 malaikat iblis saudara. Seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12 kan bicara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi yang pertama melawan pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah presiden saat ini, bukan ini pemerintah iblis saudara, Lucifer. Jadi struktur organisasi di dunia ini dikuasai oleh roh iblis ini, dikuasai pemerintah satu, Efesus 6 ayat 12. Terus kedua melawan penguasa-penguasa, ketiga penghulu dunia yang gelap ini, keempat roh jahat, ya. Jadi 4 itu menurut pandangan saya ini bicara ini sudah, ya. Bicara iblis semua, ya. Untuk itu mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Jadi iblis kan lepas nanti, lepaskan, ya. Dia akan habis untuk menghancurkan umat manusia. Ya. Maka dilepaskan keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Habis terjadi peperangan, ya. Jadi terjadi bencana, malapetaka yang besar. Ngeri saudara kalau sampai terjadi. Sekarang kalau bukan sama Tuhan, kepada siapa pengharapan kita? Hanya kepada Tuhan Yesus. Dan jumlah tentara ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda sama seperti kepala singa dan mulutnya keluar api dan asap. Ini saya bicara tentang iblis, semua kuasa-kuasa kegelapan. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh seperti umat manusia oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Iblis semua ini saudara, kuasa iblis, roh jahat di udara nih saudara. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya, di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan kepala mereka mendatangi kerusakan. Tapi manusia yang lain tidak mau oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan penjual. Jadi kerjasama antara iblis roh jahat di udara itu sama manusia-manusia yang jahat, saudara. Ya, jadi musuh kita dua, iblis dan orang jahat fasik yang hidupnya tidak mau bertobat. Dan kita yang hidup di dalam firman Allah, Tuhan sama akan kirim malaikat menjaga, melindungi kita. Maka saya pribadi minta sama Tuhan, yang supaya saya dan keluarga bersama Bapak Ibu Saudara setia hidup di dalam firman Tuhan. Supaya nanti kita rapture, saudara, minta diangkat sama Tuhan. Ya, atau kalau Tuhan dah panggil, mati di dalam Kristus, itu nanti akan mengalami kebangkitan. Terserah Bapak Ibu. Ya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting selama kita hidup,
Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan ikuti manusia, tapi ikuti Tuhan Yesus. Seperti dalam pujian, itulah Yesus juru selamat. Ku dapat satu harta terhadap mulia. Saya senang lagu-lagu dalam buku Tabernakel, lagu-lagu lama. Soalnya mohon maaf karena saya usia udah mau 70 tahun. Ya, saya dari kecil, masa kecil sudah main piano, saya pelayanan sama almarhum papi mami saya. Dari tahun 60 saya. Ya, jadi kalau dihitung dari sudah 60 tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya tahu lagu-lagu lama saudara. Tapi lagu lama ini lagunya enak sekali. Yang penuh dengan urapan Tuhan. Di sana tak ada lain permata sama dengan permata Yesus di atas segala-galanya, permata yang indah. Sudah ku jalan mencari, jadi kita mencari kebenaran, mencari penolong, mencari juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kesana dan kemari mencari, tapi harinya nggak ada satupun yang sama seperti Yesus. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat. Oleh itu mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, dari saat ini persiapkan diri kita saudara. Berdandanlah jumpa dengan Tuhan Yesus, menggunakan jubah yang baru. Itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karakter sifat lama kita buang. Yang adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang kita persembahkan Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kita sama-sama buka malam yang pertama 1 Juli 2025 ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam hidup kita. Biarkan hari kita melangkah bersama Yesus. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.